Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita akan mulai masuk di dunia Object Oriented Programming di Swift. Dan materi pertama yang akan kita bahas adalah sesuatu yang sangat sering digunakan, yaitu struct. Struct ini kelihatannya sederhana, tapi konsepnya penting banget dan akan sering kita pakai di aplikasi nyata. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita ngoding, coba kita bayangkan dulu misalnya kita ingin menyimpan data seorang user. User ini punya nama dan umur. Cara paling sederhana, kita bisa bikin dua variabel, name dan age. Tapi, bagaimana kalau datanya makin banyak? Misalnya ada data alamat, email, nomor telepon, dan lain-lain. Kalau semuanya kita simpan ke dalam sebuah variabel terpisah, kode kita nanti akan jadi sangat berantakan. Nah, disinilah struct berperan. Struct memungkinkan kita membungkus data yang saling berhubungan menjadi satu kesatuan. Sekarang kita coba praktekkan untuk membuat sebuah struct dengan nama user. Caranya kita bisa tuliskan keyword struct, terus nama struct-nya user, seperti ini. Saat ini struct-nya masih kosong, anggap saja ini seperti cetakan atau blueprint untuk membuat data user. Sekarang kita tambahkan beberapa properti. Misalnya kita buat var name, terus kita isi nilainya string kosong, lalu kita tulis juga var age, kita isi 0. Nah, di sini kita punya dua properti, name bertipe string dan age bertipe integer. Nah, teman-teman perlu ingat, variabel di dalam struct disebut property. Setelah membuat blueprint atau cetakannya, sekarang kita buat objeknya. Di bawah struct kita bisa kita buat sebuah variabel, kita kasih nama user, dan ini merupakan instansiasi dari struct user. Nah, baris ini berarti kita membuat user baru dari struct user. Nah, secara default, name bertipe string itu kosong dan age-nya 0. Sekarang kita coba akses nilainya dengan .syntax. Caranya di bawah sini kita bisa print user, terus untuk akses propertinya kita bisa titik, terus name. Kemudian kita cetak juga untuk umurnya, seperti ini. Lalu kita coba jalankan dulu. Oke, hasilnya adalah string kosong. Ini tidak bisa dilihat dan 0. Nah, ini normal karena kita belum mengisi datanya. Sekarang kita coba isi data usernya. Caranya, di bawah variabel user, kita bisa tuliskan seperti ini, user.name, kemudian kita ganti namanya jadi misalnya Budi, lalu untuk umurnya kita ubah juga jadi 25. Kemudian coba kita, nah ini tidak bisa kita rubah seperti ini, karena kalau kita ingin mengubah nilainya, struct yang ingin diubah itu harus bersifat mutable, artinya bisa dirubah. Nah, caranya kita harus merubah konstanta kita jadi variabel seperti ini. Nah, sekarang kita bisa mengedit nilai-nilai dari properti user. Kemudian kita jalankan. Nah, bisa dilihat data usernya sudah terisi sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, struct juga di Swift itu punya fitur yang sangat membantu, namanya memberwise initializer. Artinya kita bisa langsung mengisi properti saat membuat instance. Jadi daripada kita menuliskannya seperti ini, kita bisa langsung mengisi nilai-nilai name dan age-nya di dalam inisialisasinya. Jadi misalnya kita bisa isi di sini Andi, kemudian umurnya 28. Seperti ini. Kemudian kalau kita jalankan, nah, hasilnya akan mencetak Andi dan umurnya 28. Sekarang kita masuk ke konsep penting dari struct, yaitu struct di Swift adalah value type. Apa artinya? Coba perhatikan kode ini. Misalnya kita ingin, printnya bisa kita hapus dulu. Kita ingin buat sebuah user lain, kita kasih nama user B, lalu yang user ini kita ganti jadi user A. Kemudian user B adalah user A, seperti ini. Nah, di sini user B diisi dengan nilai dari user A. Sekarang kita coba ubah data user B. Misalnya kita ganti user B, name-nya kita rubah jadi Dewi. Lalu kita coba cetak kedua
nama dari user A dan user B. Sini kita tulis user A dan kita print user A, terus name-nya, kemudian kita print juga untuk user B dot name. Sekarang kita coba jalankan dulu codingan kita. Nah, saat kode dijalankan, kita bisa lihat bahwa user B berubah, tetapi user A tetap. Nah, ini terjadi karena struct adalah value type. Saat user A dimasukkan ke user B, shift di belakang layar itu membuat salinan datanya, bukan menunjuk ke data yang sama. Nah, konsep ini sangat penting karena akan sangat terasa berbeda saat kita membahas kelas. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Kita sudah belajar membuat sebuah struct, menambahkan property, membuat instance, mengubah nilainya. Kemudian kita juga sudah menggunakan yang namanya memberwise initializer sampai memahami bahwa struct adalah value type. Itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak ada, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.